Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat isya dan majelis taklim Masjid Namira Kota Lamongan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kami sampaikan kepada khususnya al-akh, keluarga besar Bapak Haji Helmi Reza hafizahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan yang sering dilupakan oleh banyak orang. Bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Yang letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Dan kita sekarang berada di tengah-tengahnya, yaitu Sya'ban. Bahkan Nabi juga mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana seluruh amal kebajikan hamba-hamba Allah diangkat, diterima, naik kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan Nabi juga mengatakan keistimewaan bulan ini, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im,
Maka aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Sehingga Sya'ban termasuk bulan yang dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah mengoptimalkan ibadah sunnah di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahasianya kata para alim ulama, orang itu kalau memperbanyak ibadah, terutama puasa sunnah di bulan Sya'ban, maka kata para alim ulama, sebagai bentuk latihan sebelum memasuki bulan Ramadan. Sehingga dia tidak akan kaget ketika terjadi perubahan spontan yang ada di bulan Ramadan. Karena sudah dibiasakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan katanya para alim ulama lagi, orang yang memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, itu artinya kita mirip persis seperti menunaikan ibadah sholat qobliyah dan ba'diyah. Coba Bapak Ibu perhatikan, ketika sholat zuhur, maaf, ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Ada sholat sunnah sebelum zuhur, ada sholat sunnah setelah zuhur. Ramadan juga begitu. Ada qobliyah Ramadan, ada ba'diyah Ramadan. Apa itu qobliyah Ramadan? Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Apa itu ba'diyah Ramadan? 6 hari di bulan Syawal. Sehingga kalau kita mulai sekarang memperbanyak puasa sebelum Ramadan, puasa sunnah di bulan Sya'ban, lalu nanti setelah Idul Fitri kita puasa 6 hari di bulan Syawal, sempurna sudah ibadah Ramadan kita. Karena ada qobliyah, ada ba'diyah. Bahkan kata para alim ulama juga, orang yang suka menghidup-hidupkan amalan yang sering dilupakan oleh manusia, ganjarannya pasti besar. Termasuk Sya'ban. Nabi mengatakan, bulan yang sering dilupakan orang. Apa rahasianya? Pak, Bu, maaf. Contoh aja, gak usah jauh-jauh. Sholat tahajud. Satu-satunya sholat sunnah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran kan tahajud. Lihat sholat tahajud. Di saat manusia terlelap dengan tidurnya, kita bangun mengerjakan sholat tahajud. Saat manusia terlelap dengan tidurnya, sebagian lagi mereka menghabiskan waktu malamnya untuk begadang. Sebagian lagi, na'udzubillah, mereka habiskan waktu malamnya untuk maksiat. Kita, Allahu Akbar, tahajud. Makanya ganjarannya tahajud itu besar. Termasuk Sya'ban. Orang ketika Rejab rame. Semua poso Rejepan istilahnya. Padahal mungkin tidak ada tuntunan ya. Maaf. Nabi tidak pernah ajarkan itu Bapak Ibu sekalian. Adapun ketika Ramadan rame. Semua berpuasa jelas karena wajib. Sedangkan Sya'ban mereka lupakan, mereka tinggalkan. Ayo, saya mengajak kepada diri saya dan kepada para jamaah sekalian untuk mengoptimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Bulan diangkatnya amalan seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini seperti biasa, kajian kita di Selasa pekan ketiga di Masjid Namira. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kitab yang berjudul Al-Kabair. Menurut catatan saya, terakhir bulan yang lalu, Januari, kita telah menuntaskan dosa besar nomor 14. Peminum khamr.
Sebenarnya nomor 13, tapi kita lewati. Karena apa? Karena pertimbangannya adalah antara maslahat dengan mafsadat. Karena memang waktunya kurang pas, ya. Karena memang sensitif, ya. Karena berbicara tentang pemimpin yang khianat dan pemimpin yang zalim. Itu dosa besar nomor 13. Itu kita lewati Bapak Ibu. Lalu kita berada di nomor 14 bulan yang lalu. Hari ini kita masuk nomor 15. Yang nomor 13 tetap kita lewati. Ya, karena kita belum dapat keputusan yang jelas. Kan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita masuk yang nomor 15 saja. Dosa besar yang ke-15. Apa itu? Takabur. Takabur, menyombongkan diri, ujub dan angkuh. Sombong, takabur, ujub dan angkuh, arogan. Nah itu ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kata pengantar, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasannya perlu diketahui penyakit takabur, sombong, arogan, congkak, angkuh adalah sebuah penyakit yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang ada di jalanan, di pasar-pasar. Enggak. Tidak hanya menimpa orang-orang awam. Tetapi ternyata penyakit yang satu ini, takabur, termasuk ujub, bangga diri, termasuk juga angkuh, arogan, juga bisa menimpa para thalabatul ilmi, penuntut ilmu. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat yang namanya pemicu sombong itu beragam. Ada orang itu yang sombong karena kesuksesannya, keberhasilannya. Ada orang itu yang sombong karena keturunannya, bangga sama nasab. Ya. Mentang-mentang nasabnya nasab, mungkin anak cucu Rasul, mungkin ya. Bangga, sombong, arogan. Seperti itu. Seakan-akan sepertinya tidak tersentuh api neraka. Dan seterusnya. Ada orang itu yang sombong karena kedudukannya, jabatan. Ada juga orang itu yang angkuh, ujub, sombong, takabur karena golongan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, penyakit ini hampir menimpa semua kalangan, kecuali para nabi dan rasul. Karena mereka memiliki al-ismah, kemaksuman. Mereka dijaga oleh Allah dari maksiat, dari dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, agar kajian kita malam hari ini tertata dengan baik, maka saya akan sampaikan beberapa poin, ya, supaya urut materinya. Satu, saya akan menyampaikan tentang definisi takabur, definisi sombong. Sombong ialah. Nah, itu ya. Apa sih sombong itu? Apa sih takabur itu? Baik. Ini nomor satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, lah ini materi intinya ada di sini. Yang nomor 2, bahaya dan hukuman orang yang sombong, takabur. Apa yang akan Allah berikan? Ancaman-ancaman apa yang Allah berikan bagi mereka yang terkena penyakit takabur, sombong? Lah itu nanti nomor 2 itu. Lah ini yang horornya di sini, yang nomor 2. Lalu yang nomor 3, nah ini saya yakin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya-tanya. Yang ketiga ini jawabannya adalah yang kita akan bahas, ciri-ciri orang sombong. Orang itu masuk kategori takabur, cirinya apa? Nah, jangan-jangan itu melekat pada diri kita. Ternyata di Quran rinci, di hadis Nabi rinci.
Ciri-ciri orang takabur. Baik, itu nomor 3. Yang nomor 4, materi penutup terakhir. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang keempat, tips kiat-kiat. Tips kiat-kiat menghilangkan sikap atau sifat takabur dalam diri kita. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat takabur, Ustadz? Ya, ini materi terakhir, materi penutup yang nomor 4. Kita awali Bapak Ibu ya. Yang pertama dulu, definisi takabur. Baik. Supaya kita tahu definisi takabur itu apa, ya, mari kita dengarkan hadisnya Bapak Ibu sekalian. Hadis di dalam riwayat Muslim. Oh, ada Sahih Muslim enggak ya? Ada enggak ya? Sahih Muslim, ada enggak? Iya. Sahih Muslim 6. Nomornya 71. Itu cetakan terjemahan. Sahih Muslim nomor 71. Kalau nomor aslinya Sahih Muslim nomor 91. Beda nomor, isinya sama. Iya. Muslim nomor 71 cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya nomor 91. Nah, kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, saya bacakan teksnya, yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Oh, yang ini. Ini, bukan yang mana? Oh, yang itu. Iya, itu yang 4 jilid itu. Ini nomor asli nih. Ini nomor asli. Nih ya. Ada di sini sebenarnya, ya, karena ini 4 jilid, ya, ada di jilid 1 nomor 91. Kalau dicari ada, ya. Baik. Kita sebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana." Naam. Sahih 71. Iya. Saya ulang, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Silakan Ustaz. Muslim 71. Kita dengarkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Walaupun seberat debu, nggak bisa masuk surga. Debu loh Bapak Ibu, kita pegang nggak terasa ini. Orang yang di dalam hatinya punya sifat takabur, sombong, maka sekalipun selevel debu, seberat debu, nggak bisa masuk surga. Lalu ada sahabat yang bertanya, silakan. Seorang laki-laki bertanya. Apa pertanyaan laki-laki itu? Silakan. Bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Bagaimana kalau ada seseorang yang sering memakai baju yang bagus, sepatunya pun alas kakinya gonta-ganti, bajunya gonta-ganti, bagus-bagus. Apa itu orang sombong wahai Rasulullah? Kita jawab, apa jawaban Nabi? Jawab Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Silakan. Allah itu indah. Allah itu indah. Lanjut. Dia Allah menyukai yang indah. Allah itu suka yang indah-indah. Berarti nggak masuk kategori sombong kalau begitu. Jadi kalau ada saudara kita sering memakai baju yang bagus, ya, terus alas kaki, sepatu, sandalnya bagus, ya, itu bukan orang sombong. Lalu orang sombong itu apa? Nah ini sekarang. Kata Nabi, al-kibru batarul haqqa wa ghamtun nas. Silakan. Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sudah ketemu sekarang definisi sombong. Sombong itu ada 2. Satu, menolak kebenaran Islam. Yang kedua, merendahkan manusia. Baik.
Jadi Bapak Ibu, kata para alim ulama, apabila seseorang merendahkan orang lain saja, itu sudah masuk kategori sombong. Lalu bagaimana dengan orang yang suka menghina orang lain, yang mengamalkan sunnah Rasul? Ya, saya ulang. Sombong itu kan dua tadi, kata Nabi. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Merendahkan manusia. Katanya para alim ulama, kalau menghina, merendahkan manusia, itu sudah bisa dikategorikan sombong. Lalu bagaimana jika ada seseorang suka mengolok-olok, merendahkan orang yang mengikuti sunnah Rasul? Orang berjenggot dikatakan seperti kambing. Wanita bercadar dikatakan seperti ninja. Celana cingkrang dikatakan kebanjiran. Inilah sombong. Orang sombong. Merendahkan, menolak kebenaran. Padahal itu ajaran Rasul. Menolak syariat Rasul. Ya. Wah, berarti kalau begitu orang sombong itu banyak, Ustadz. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita sombong yang berhak, yaitu dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki nama Al-Mutakabbir. Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Mutakabbir, sifat sombong takabur. Allah punya Asmaul Husna Al-Mutakabbir. Yang berhak hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW 14 abad yang silam, beliau pernah bersabda, yaqulullahu Azza wa Jalla, Allah berfirman, hadis qudsi ini berarti, al-izzu izari, kemuliaan itu sarungku, kata Allah. Wal kibriya'u ridai, sombong itu selendangku, kata Allah. Faman naza'ani syai'an minhuma adzabtuhu. Maka barang siapa yang memiliki akhlak, perilaku, ya, perilaku sesuatu dari keduanya tadi, maka aku akan mengazabnya. Jadi orang sombong akan diazab oleh Allah. Karena yang berhak hanya Allah Azza wa Jalla. Kita manusia tidak berhak memakai pakaian Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita, orang sombong berarti ingin menandingi Allah. Sadar tidak sadar. Ya. Makanya ini termasuk dosa besar. Baik, sekarang kita masuk materi nomor 2 Bapak Ibu. Karena waktu kita terbatas ya. Materi nomor 2 biar ini tuntas ya, selesai. Materi yang kedua, bahaya dan hukuman orang yang takabur. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan jawaban, ternyata takabur itu dosa besar. Di sini jawabannya. Apa dampak buruk, bahaya, hukuman orang yang takabur? Banyak Bapak Ibu, banyak. Saya sebutkan beberapa saja ya. 1, yang pertama, orang sombong itu termasuk pengikut iblis. Pengikutnya iblis. Mana dalilnya? Ayo kita dengarkan ayatnya. Minta tolong dibantu Ustadz. Suratnya surat nomor 7 Al-A'raf. Surat nomor 7 Al-A'raf, ayatnya ayat 11 sampai 13. Kita dengarkan murotalnya ya. Surat Al-A'raf ayat 11 sampai 13. Kita lihat kesombongannya iblis. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 12 قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من
Terakhir. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Silakan Ustaz. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Maksudnya Adam. Lanjut. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat. Apa firman Allah kepada para malaikat? Bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Lanjut. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. 12 Ustaz. Allah berfirman. Ya. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika Allah menyuruhmu? Iblis menjawab. Ya. Aku lebih baik daripada dia. Nah, mulai di sini ya. Aku lebih baik daripada Adam. Lanjut. Engkau ciptakan aku dari api. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia Adam. Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Seakan-akan iblis mengatakan api lebih baik daripada tanah. Lanjut terakhir vonisnya. Allah berfirman. Nah, silakan. Maka turunlah kamu darinya, yaitu dari surga. Turun, keluar dari surga. Lanjut. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Nah. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Diusir iblis. Karena dia sombong. Sombongnya di mana? Menolak kebenaran. Kan Bapak Ibu tadi sudah tahu cirinya orang sombong. Yaitu definisi sombong tadi, batarul haq, menolak kebenaran. Dia menolak perintah Allah, itu orang sombong. Maka iblis diusir oleh Allah dari kerajaan langit, dari surga. Jadi kalau ada di Lamongan orang begedut, ya, ayo apa itu begedut apa? Ini bahasa sepanjang ini, insya Allah di Lamongan tidak ada ini. Ini bahasa sama ya? Oh iya. Ini bahasa sudah punah ini Bapak Ibu sekalian ya. Sombong ya. Mungkin karena kekayaannya ya. Mungkin karena keturunannya. Mungkin karena kelompoknya. Mungkin karena terah, marga dan seterusnya. Sombong ya dan seterusnya. Maka iblis saja diusir dari surga. Lah kalau ada orang tinggal di muka bumi sombong, itu kalau diusir oleh Allah, mau kemana dia? Ya, baik. Pengikut iblis orang takabur itu. Nah, boleh. Ini nomor 1 ini. Nomor 2. Orang takabur itu bahayanya pengikutnya Korun. Siapa Korun? Sepupunya Nabi Musa alaihissalam, anak pamannya Nabi Musa. Jadi sama Nabi Musa itu misanan, Korun ini, Bapak Ibu sekalian. Saya ulang ya, orang takabur sombong itu pengikutnya Korun, Fir'aun, Haman. Wih, 3 tokoh kekafiran. Orang takabur itu pengikutnya 3 tokoh kekafiran. Korun, Fir'aun, Haman. Plus nambah 1 tadi yang pertama, iblis. Mana dalilnya orang sombong itu ngikuti Korun, Fir'aun dan Haman? Siapa Haman? Perdana menterinya Fir'aun. Mana dalilnya? Ayo dibuka Qur'annya sama surat 7. Bukan surat 7. Surat 29 maksud saya. Al-Ankabut. Surat 29 Al-Ankabut. Ayatnya ayat 39. Surat 29 ayat 39. Allah berfirman. Al-Ankabut 39. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. Ya, silakan. Dan juga Korun, Fir'aun dan Haman sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, menolak kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Nggak mau menerima dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Lanjut. Dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Jelas. Ya.
Sudah loh, sudah 2 loh ini. Oh, lebih parah lagi nih. Nomor 3. Bahaya orang sombong, takabur adalah tempatnya di neraka jahanam. Orang takabur, orang sombong, tempatnya neraka jahanam. Mana dalilnya? Dalilnya surat Az-Zumar. Surat nomor 39, ayatnya 72. Kita dengarkan. Surat 39 Az-Zumar, ayatnya 72. Kita dengarkan. Allah berfirman. Qila dukhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Silakan. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Duh, jelas. Neraka jahanam itu tempat tinggalnya orang-orang yang takabur, yang menyombongkan diri. Itu baru nomor 3. Nomor 4, ancamannya ini. Yang nomor 4, orang takabur hatinya terkunci, ditutup oleh Allah. Orang takabur, sehingga dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Makanya Bapak Ibu, katanya para alim ulama, bahwasanya orang itu gak akan pernah dapat ilmu. Ada 2 orang yang gak akan pernah dia dapat ilmu. Yang pertama orang sombong, yang kedua orang yang malu bertanya. Maka dia gak akan dapat ilmu. Termasuk ini, orang sombong hatinya terkunci, sehingga gak mungkin dia dapat hidayah. Gak mungkin. Ditutup oleh Allah. Loh, itu ada dalilnya. Ada. Dalilnya surat Al-Mu'min, surat Ghafir. Nama lainnya surat Al-Mu'min, surat Ghafir. Surat Ghafir, surat nomor 40, ayatnya 35. Surat 40 Ghafir, ayat 35. Kita dengarkan. Surat Al-Mu'min atau Ghafir, ayat 35. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Silakan. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Mereka suka berdebat dengan ayat-ayat Allah. Lanjut. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Allah kunci hatinya bagi mereka yang sombong. Jelas ayatnya. Ya, nggak mungkin dapat hidayah. Baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Nah, mulai 5 seterusnya hadis. Dari tadi kan Quran. Sekarang hadis. Yang nomor 5 ini, hukuman bagi orang yang takabur, orang sombong adalah di dunia mereka akan merasakan azab. Jangan di akhirat. Di dunia dapat azab. Ada dalilnya? Ada. Silakan Ustaz dibantu Sahih Muslimnya. Nomornya 1943. Kita dengarkan ya. 1943. Muslim 1943. Itu kalau nomor aslinya beda. Ya, nomor aslinya 2021. Nomor aslinya 2021. Nomor asli. Ya, silakan Ustaz. Cetakan terjemahan 1943 dari Iyas bin Salama bin Al-Aqwa dari bapaknya radhiyallahu an. Silakan. Dari Iyas bin Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa bapaknya menceritakan kepadanya. Apa itu? Seorang laki-laki makan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Ulang lagi, seorang laki-laki. Seorang laki-laki makan dekat Rasulullah dengan tangan kiri. Baik. Ada seorang laki-laki duduk dekat dengan Nabi, makannya tangan kiri. Tangan kiri. Lalu Nabi memberi nasihat,
kul biyaminik. Lanjut. Maka bersabda beliau kepadanya, Silakan. makanlah dengan tangan kanan. Nabi menyuruh dia makan dengan tangan kanan, berarti tangan kanannya tidak cacat. Tangan kanannya normal, makanya disuruh dengan tangan kanan. Kul biyaminik. Bapak Ibu tahu jawaban orang ini? La astati'. Lanjut, silakan. Jawab orang itu, aku tidak bisa. Aku nggak bisa. Berarti kidal. Kebiasaan makan minum tangan kiri. Kidal ini berarti. Nabi kaget. Apa kata Nabi? Silakan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa. Nah, bukan gitu Ustaz. Apa ini intonasinya? Nabi berkata, tidak bisa. Itu Ustaz. Gitu. Jadi kayak drama gitu Ustaz. Ya. Jadi supaya yang dengar itu seakan-akan kebawa di zaman Nabi kayak begitu. Ulang lagi Ustaz. Apa kata Nabi? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa. Nah, mulai. Ya, lumayan lah, enggak apa-apa ya. Baik. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka beliau mengatakan, tidak ada orang yang melarangmu melainkan perasaan sombongmu. Stop. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang melanggar apa yang aku perintahkan. Maksudnya begitu. Kecuali itu perasaan sombong. Kau ini orang sombong berarti. Aku perintahkan makan tangan kanan, malah jawabannya tidak bisa. Padahal tangannya nggak cacat. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Silakan. Ya ini azabnya di sini. Belum di azab kubur ini. Belum meninggal. Sudah di dunia sudah dapat azab. Apa Ustaz? Lanjut. Kata Iyas, orang itu benar-benar menjadi tidak dapat mengangkat tangan ke mulutnya. Lumpuh Bapak Ibu sekalian. Lumpuh. Langsung gak bisa digerakkan tangannya. Belum dapat azab di akhirat. Di dunia sudah dapat azab. Kenapa? Menolak kebenaran. Dikasih nasihat, ditolak. Kan banyak suami sombong. Takabur zaman sekarang. Banyak. Kalau dinasehati sama istrinya. Mas. Setauku Mas ya, yang aku sering ngaji di Masjid Namiro, katanya ustadz di Masjid Namiro itu, yang kamu lakukan ini itu nggak benar Mas, itu dilarang, nggak ada tuntunannya. Apa kata suami zaman sekarang? Ustadzmu kongen ngaji mbak aku. Ya, ustadzmu suruh belajar sama aku. Iya. Ada nggak suami model kayak begini di sini? Nggak ada, ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya. Seperti itu. Atau juga istri takabur ada enggak dinasehati, dia tidak samina wa atau anak. Misal, suaminya bilang sama istrinya, Mama, mungkin Ma ya, atau Beb. Say. Aku cuma nasihati tok lo ya, cuma nasihati. Ini yang pernah aku dengar taklim di Masjid Namiro. Katanya wanita itu kalau keluar rumah ndak boleh pakai harum-haruman. Lah kamu mau keluar rumah pakai harum-haruman, ini dilarang. Apa jawaban istri zaman sekarang? Meneng, cuk. Ada kira-kira istri yang kayak begitu di sini? Ini biasanya suaminya sudah pensiun biasanya kayak begitu, ya. Makanya rambutnya putih sebelum waktunya. Ya. Bapak Ibu sekalian, nggak boleh. Mestinya sami'na wa ata'na. Ya. Oh, ada dalilnya, ada. Ini dalilnya. Oh iya. Aku salah. Mestinya begitu. Jangan menolak kebenaran. Buktinya tadi, menolak kebenaran sudah dapat azab di dunia. Itu yang nomor 5 ya. Nomor 6. Kita lanjutkan. Nomor 6. Yang nomor 6 adalah perbuatan takabur adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Rasul paling benci dengan orang yang punya sifat sombong, takabur. Mana dalilnya? Minta tolong Ustadz kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu jilidnya jilid 5 Ustadz. Kebanyakan nanti jilid 5, nanti jangan ditutup, nomornya berdekatan. Nomornya 2897 Ustaz. 2897. Kita dengarkan, 2897. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Silakan Ustaz.
Dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, silakan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian, terus, dan paling dekat majelisnya dariku di hari kiamat. Siapa itu yang paling dicintai Nabi dulu? Silakan. Adalah yang terbaik akhlaknya. Terus. Dan orang yang paling aku benci. Nah, ini poinnya. Orang yang paling aku benci. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah. Ya, silakan. Dan jauh majelisnya dariku di hari kiamat. Siapa itu? Adalah orang yang banyak berbicara dengan mengada-ada. Nah, satu as-sarsarun. Orang yang banyak omongnya. Banyak omong tapi nggak ada manfaatnya. Satu pun yang keluar di lisannya itu tidak bermanfaat. Nah, ini yang pertama, yang dibenci. Yang kedua, dan keluar dari hak. Terus, dan orang yang berbicara dengan memenuhi kedua rahangnya dengan memfasih-fasihkan. Orang yang suka memfasih-fasihkan. Iya. Jadi terlalu difasih-fasihkan. Biasa saja Bapak Ibu sekalian. Ya. Kan ada orang itu kalau bicara itu, saya pernah ketemu orang seperti ini. Pak, jangan lupa Pak ya, datang acara saya besok. Kan panjenengan sudah saya WA kan undangannya. Oh sudah Ustaz, datang ya. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Ini ya Allah, ini insya Allah biasa nggak pakai ain. Insya Allah. Iya. Bapak tahu ini, Allah alam. Ya Allah. Kefasihan ini, apa ini terlalu difasih-fasihkan. Iya. Sampai kadang-kadang mengucapkan apa saja terlalu difasih, enggak perlu. Biasa saja. Dan kalau kita bicara dengan seseorang yang mana orang itu tidak mengerti apa yang kita ucapkan, lebih baik kita memakai bahasa yang dia mengerti saja. Seperti itu. Ya, misalnya nggak paham bahasa Arab, biasa saja, ngomong biasa aja. Ya, sebab ada, yaitu seseorang yang nggak paham, diajak ngomong sama tetangganya, gitu ya. Seringkali ngomong itu, Pak nanti toib. Sampai tetangganya, iku ngomong apa sih? Bala-balik jak ngomong naam toyib sopo. Sampai dipanggil Pak Toyib. Ya, seperti itu. Iya, apa sih karepe? Iya. Seperti itu ya. Dan seterusnya. Karena tetangganya nggak biasa taklim, nggak biasa. Biasa saja bahasa yang kita pakai keseharian, ya. Kita lanjutkan. Terus siapa lagi yang dibenci oleh Nabi? Siapa lagi? Dan mereka bertanya, ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengetahui. Dan lalu apa makna al-mutafaiqun? Beliau menjawab, yaitu orang yang sombong. Orang yang sombong, ya. Itu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh. Dampak buruk bahaya bagi orang yang sombong. Yang ketujuh adalah haram masuk surga. Haram masuk surga. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2909. 2909 ya 2909 ketemu Ustaz dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, poin yang B 2909 dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, betul, sahih. Radhiyallahu an. Poin nanti yang dibaca yang B, 20B. Di situ Ustaz. Ayo dibaca. Dari mana dulu itu? Yang A dulu dibaca dari mana dulu? Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dia berkata, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dia bertemu di Marwah, lalu keduanya berdialog. Nah, langsung aja. Rasulullah SAW bersabda, poin yang B. La yadkhulul jannata insanun fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Poin B. 20. Tidak akan masuk surga
seorang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan, tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong sekalipun seberat biji sawi. Terakhir 9. Iya, 8 apa 9? Hah? 8. Oh, 8. Baik, 8 ya. 8. Karena ini kalau lebih dari 10 soalnya ini. Karena kita mengingat waktu ya. 8 kalau begitu. Terakhir, saya buat terakhir aja. Yang ke-8, bahaya hukuman bagi orang yang takabur. Kelak di hari kiamat diberi minuman berupa nanah penghuni neraka. Minuman bagi orang sombong di akhirat di dalam neraka, nanah penduduk neraka. Waliyadzubillah. Mana dalilnya? Silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2911 2911 dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu an. Silakan Ustaz. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya dan kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Isinya, silakan. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat. Terus. Seperti semut hitam yang kecil dalam bentuk orang-orang yang dipenuhi kehinaan dari seluruh tempat. Lanjut. Lalu digiring ke penjara di neraka jahanam. Kemudian. Yang dinamakan Bulas. Terus. Api al-anyar menutupi mereka. Mereka diberi minuman dari perasan nanah dan darah penghuni neraka. Allahu Akbar. Yaitu tina dan al-khabal. Tinabul khabal. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir. Sekarang kita masuk materi nomor 3. Ciri-ciri orang takabur. Cirinya Bapak Ibu sekalian, saya sebutkan 5 ya. 5. Cirinya 5. Ciri orang sombong itu 5. Minimal inilah, minimal ini. Ya. 5 ini. Ciri orang sombong 5. Satu. Orang yang tidak mengimani akhirat. Dia tidak beriman dengan rukun iman yang nomor 5. Tidak beriman tentang semua yang terjadi pada hari kiamat. Tidak beriman tentang azab kubur, tidak mengimani surga, tidak mengimani neraka, tidak mengimani adanya syafaat, tidak mengimani adanya mizan, timbangan neraca yang akan Allah siapkan nanti di akhirat, tidak mengimani sirat, jembatan yang melintang di atas neraka yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, tidak mengimani telaga Al-Kautsar, tidak mengimani malaikat, bidadari, semuanya tidak beriman. Ini sombong. Itu cirinya. Jadi tidak percaya sama hari kiamat. Berarti Ustadz kalau begitu, rukun iman kan nomor ada 6 Ustadz. Salah satu diingkari berarti yang lain juga diingkari. Jelas. Karena di dalam Al-Quran ayatnya mesti gandengan. Mesti gandengan. Walladzina apa ini? Misalnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, rukun iman pertama dengan rukun iman yang kelima itu mesti gandengan. Contoh, Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ayatnya kalau nggak salah ayat 177. Nggak usah dibuka ya, ini cuma sekedar tambahan saja. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ya Al-Baqarah. Ayatnya adalah ayat yang ke-177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Mesti gandengan. Amana billah wal yaumil akhir. Itu mesti gandengan. Gak mungkin dipisah. Sama seperti ayat tentang sholat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mesti gandengan. Sama seperti ayat disuruh menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua. Contohnya, ya, falya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Mesti gandengan. Seluruh isi Quran seperti itu.
Makanya sekali satu diingkari, yang lain ikut diingkari. Berarti imannya cacat. Itulah ciri orang sombong. Jadi tidak sami'na wa ata'na tentang hari berbangkit, tentang azab kubur, nggak percaya, fiktif. Ini orang sombong. Ya. Masa mana mungkin Ustadz orang itu dibangkitkan dari kubur, lawang jasadnya sudah dimakan oleh bakteri pengurai, hancur lebur. Mana mungkin? Belum lagi mereka yang jasadnya itu dimakan oleh binatang buas, sehingga seluruh tubuhnya masuk ke perutnya binatang. Mana mungkin ada hari berbangkit? Bagaimana dengan mereka yang dikremasi, mati dibakar sampai jadi debu? Mana mungkin dibangkitkan? Mengingkari kan? Inilah orang sombong. Orang sombong itu cirinya mengingkari hari akhir. Mana dalilnya? Surat nomor 16 ayat 22. Kita dengarkan. Minta tolong Ustadz, surat 16 ayat 22-nya Ustadz. An-Nahl ayat 22. Kita dengarkan. Allah berfirman. Ilahukum ilahun wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Loh, jelas sekali. Silakan. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat. Ulang lagi Ustaz. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat. Hati mereka mengingkari keesaan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Jelas. Mengingkari hari akhir. Itu ciri pertama. Ciri kedua, maka sikap kita sami'na wa ata'na. Semua yang Allah dan Rasulnya beritakan, sekalipun sulit dijangkau oleh logika, oleh akal kita, tugas kita sami'na wa ata'na. Nomor dua, ciri orang sombong takabur, suka membantah ayat-ayat Allah, ngeyel. Jadi kalau dikasih dalil, ya dibantah. Lalu terus gimana Ustaz sikap kita? Kalau sudah kita berikan dalil, dia membantah. Anda sudah gugur kewajiban, doakan dia supaya dapat hidayah. Itu aja. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 2, membantah ayat Allah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di surat Ghafir. Surat Al-Mu'min yang tadi ayat 35. Ya. Surat Ghafir, Al-Mu'min, surat nomor 40 ayat 35. Kita lewati saja ya karena tadi ayatnya sudah kita dengarkan. Sekarang ciri yang nomor 3 ini. Ciri yang nomor 3. Nah ini. Orang yang enggan berdoa kepada Allah. Enggan berdoa kepada Allah. Itu orang sombong. Ada orang itu bilang kepada saya begini. Allahu Akbar. Dia bilang begini. Ustadz, saya ini Ustadz, tidak pernah minta sama Allah. Tapi saya punya semuanya. Ya, saya rumah ada. Saya punya villa. Saya ada mobil. Ya, saya diberi kelebihan, yaitu harta. Saya nggak pakai minta, dikasih sama Allah. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu minta. Maka rezeki akan datang sendiri. Sombong. Ya. Orang yang enggan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ciri orang sombong. Karena kita ini butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Dalilnya sama surat Ghafir, tapi ayatnya ayat 60. Kita dengarkan. Surat nomor 40, kita dengarkan surat Ghafir, surat nomor 40 Al-Mu'min, ayatnya ayat 60. Allah taala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Silakan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Poinnya sekarang. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku dan akan masuk. Maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, itu maksudnya yang benar itu. Ya, lanjut.
Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Itu kata para alim ulama disebutkan sesungguhnya orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku karena awal ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ya. Sehingga mereka yang nggak mau berdoa itulah orang sombong, kebalikannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit takabur, sombong, arogan, angkuh, ujub. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang tawadhu, orang yang memakai prinsip ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Bulan depan Bapak Ibu tentunya kita libur karena masuk Ramadan. Karena akan diisi tarawih dan seterusnya. Mungkin kita akan ketemu lagi nanti setelah Idul Fitri. Oleh karena itu dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya mengajar di Masjid Namira ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.